di teknik kultur jaringan atau kultur jaringan. Ya, jadi ada 5 tahapan, tapi di sini notasikan dengan memulai tahapannya nol. Kenapa nol? Karena kita asumsikan di sini ada tahapan persiapan. Apa saja sih yang dipersiapkan gitu ya? Selain kita mempersiapkan media peralatan, tentu kita harus mempersiapkan tanaman sebagai indukannya atau sumber eksplannya gitu ya. Jadi tahapan dari sumber eksplannya itu juga kita harus mendapatkan sumber eksplan itu yang unggul sifatnya. Unggul dari mana? Entah itu dia ketahanan terhadap penyakit, entah itu dia mempunyai sifat yang namanya produksi hasil tinggi gitu ya. Sifat-sifat unggul lainnya kan banyak gitu ya. Jadi itulah yang bisa kita gunakan sebagai sumber eksplan. Kemudian tahap satu atau kita sebenarnya tahap dua adalah pemantapan kultur aseptis. Nah, ini adalah tahap penting dalam perbanyakan secara in vitro, di mana kita itu akan memperoleh kultur yang aseptis gitu. Sehingga respon pertumbuhan itu dapat kita amati. Pertumbuhan, perkembangan dari mulai 1 sel, 2 sel, 4 sel, 16 sel, sampai dia menjadi organ tanaman, sampai menjadi tanaman utuh, dan lain sebagainya, itu dapat kita amati gitu ya. Seperti itu. Kemudian tahap ketiga itu adalah produksi propagul. Nah, di tahap ini, di sini kita harus memperbanyak organ-organ tumbuhan gitu ya. Kalau kita tujuannya pengen memperbanyak apa dulu nih, gitu ya. Saya pengen tunas dulu dibanding akar. Oke, berarti kita apa media yang berikutnya untuk multiplikasi tunas gitu ya. Multiplikasi tunas itu kita memperbanyak sitokinnya atau dosis sitokinnya yang kita tinggikan gitu ya. Jadi apa dulu nih yang mau kita perbanyak? Tunas, oke. Atau tunas adventif atau apalah gitu. Nah, ini harus menyesuaikan dengan ZPT yang akan kita gunakan. Nah, tunas yang dihasilkan pada tahap ini dapat dianggap sebagai propagul yang dapat digunakan untuk menambah jumlahnya. Jadi ketika satu sel gitu ya, satu organ tanaman itu sedikit dari daun gitu ya, nanti dia akan memunculkan banyak tunas. Nah, satu tunas ini bisa kita iris-iris kecil lagi, kita subkultur lagi sehingga menjadi sumber eksplan yang dapat kita gunakan di tahapan berikutnya gitu ya. Jadi makanya kita cuma dari satu satu iris tanaman kita bisa jadikan itu 50 tanaman. Bayang satu jadi 10, satu dari 10 itu bisa kita jadikan 10 lagi. Kalian bayangkan itu 2 pangkat N gitu ya. Nah, jadi kalau pangkatnya itu 5, kalian bayang itu berapa perkaliannya gitu ya. Nah, jadi ini adalah teknik perbanyakan secara in vitro gitu ya, atau mikropropagasi ya. Nah, tahapan berikutnya adalah siapan planet sebelum diaklimatisasi gitu. Jadi tahapan di akhir dari tahapan kultur jaringan itu adalah aklimatisasi, di mana kita persiapkan si planet atau tanaman hasil kultur jaringan ini yang sudah punya akar, batang, daun ini, kita persiapkan untuk ke apa rumah kaca gitu ya. Jadi sebelum sebelum kita ke lapangan gitu ya, kita harus inkubasi dulu nih di rumah kaca gitu ya. Greenhouse boleh. Kenapa? Karena jangan sampai nih dia jadi dari lab yang in vitro, yang betul-betul steril, yang betul-betul aseptis, itu langsung kita berikan atau kita tumbuhkan di kondisi yang in vivo. Jadi ini sangat berbahaya bagi si planet. Kenapa? Karena di sana di lapangan itu sangat panas sekali. Di lapangan itu banyak hama dan penyakitnya. Jadi khawatir tanaman tersebut bisa mati gitu ya. Yang kita treatment habis dari lab, kita treatment di rumah kaca gitu ya. Jangan kalian bayangkan rumah kaca punya kita ya. Itu real rumah kaca. Panasnya sampai 50 derajat lebih. Nah, jadi nanti akan kepanasan gitu. Proses transpirasinya, penguapannya itu akan sangat tinggi gitu. Dimana si tanaman atau planet ini ibaratnya dia ditumbuhkan di kondisi aseptis, terkendali gitu, suhu dan kelembabannya kita kendalikan. Nah, jangan sampai ketika nanti hasil kultur jaringan ini kita pindahkan, itu kan suhunya panas, kelembabannya kurang. Nah, ini yang menyebabkan si planet ini mudah mati.
Nah, ini riskan sekali gitu ya. Jadi ini kendala-kendala kenapa planet hasil kultur jaringan ini beresiko mati apabila kita tidak mengetahui dan tidak bisa mengantisipasinya gitu ya. Oke, nah pada tahap ini planet ditemukan pada lingkungan tanpa suplai karbohidrat. Jadi kalau kita sudah menumbuhkan si planet-nya itu sudah ada tunasnya gitu. Nah kita berikutnya adalah mau induksi akar kan sebelum kita pindahkan ke rumah kaca atau screen. Nah medianya itu jangan diberikan apa gula gitu ya tanpa suplai karbohidrat. Ingat, karbohidrat itu adalah glukosa. Jadi, si media in vitronya tadi di botol kultur itu, jangan kalian tambahkan glukosa atau gula putih atau dextrose gitu ya. Nah, jadi, bisa jadi gulanya itu sedikit gitu. Nah, kenapa? Karena ketika sudah memunculkan tunas, apalagi sudah memunculkan daun, yang sudah mekar daunnya, jadi si planet ini sudah bisa melakukan fotosintesis sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan karbohidrat sumber karbohidrat atau glukosa gitu ya. Nah, di sini akan masuk ke perpanjangan tunas dan perakaran gitu ya. Ada yang mungkin baru muncul tunas, ada yang mungkin si daunnya sudah mekar gitu ya. Nah, ini kita induksinya muncul perakaran. Berarti apa media berikutnya ini? Berarti media berikutnya ini tinggi ausin, sitokinina rendah, gulanya dikurangin. Nah, jadi penelitian kultur jaringan itu adalah juga penelitian gitu ya. Try and error gitu. Jadi kita harus, oh ya secara teori itu begini gitu. Berarti saya harus pakai itu ikutin. Jadi ketika kita berkonsultasi atau bimbingan dengan pembimbing, atau kita bisa melakukan apa argumennya, berargumen dengan penguji gitu ya, ketika nanti di kolokvium atau di komprehensif itu secara teorinya begini, 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 begini. Kemudian jurnal yang saya baca tuh begini, begini, begini. Nah, itu valid gitu. Jadi jangan sampai kamu tuh berasumsi sendiri, menyampaikan pendapat itu berdasarkan ini kamu sendiri. Tapi kalau itu berdasarkan hasil penelitian, kamu secara teori, kamu ikutin nih di jurnal, teori juga. Nah, faktanya adalah ketika kamu penelitian berbeda. Akhirnya kan kamu bisa sanggah itu. Tapi di hasil penelitian saya berbeda. Pasti pertanyaan berikutnya, kenapa di hasil penelitian kamu berbeda dengan teori? Apa yang bisa kamu jelaskan? Kan? Nah, makanya ketika perkuliahan ini, ibu akan lebih banyak menjelaskan gitu ya. Kalau kalian tidak menyimak apa yang ibu jelaskan, itu adalah kerugian yang sangat besar gitu. Jadi ketika ibu memberikan soal ujian itu adalah soal yang sebenarnya kalian sudah dipelajari gitu. Ketika kita berdiskusi untuk kuliah. Oke. Nah, tahapan terakhir adalah aklimatisasi planet. Nah, pada tahap ini planet dipindahkan dari lingkungan in vitro ke yang dari in vitro yang steril ke semi steril sebelum dipindahkan ke lapangan. Nah, tujuannya apa tadi? Jadi ada fase di mana dari kondisi steril ke yang semi steril, artinya si planet ini diadaptasikan pada kondisi sebelum dia ke lapangan gitu ya. Jadi sebelum dia ke lapangan yang kondisinya sangat ekstrim bagi si planet yang baru saja keluar dari lab, nah itu harus dikondisikan dia itu beradaptasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi fase adaptasi bagi si planet. Nah, planet dipindahkan dari lingkungan in vitro atau ke semi steril sebelum dipindahkan ke lapangan. Ya, jadi di sini planet ditanam dalam medium pasir dan kompos yang telah disterilkan. Perbandingannya bisa 1:1. Lingkungan tumbuh kelembabannya dijaga untuk mengurangi transpirasi atau penguapan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, ini berbahaya buat si planet. Nah, bila tahap 4 atau tahap terakhir ini penanganan kurang baik, nanti banyak tanaman itu pasti mati gitu. Kita udah capek-capek kultur jaringan, udah jadi planet bagus, tapi karena kita tidak tahu, tidak paham gitu ya, kalau aja tuh dari in vitro, dari lab langsung dipindahkan ke lapangan gitu ya, tentu akan berakibat fatal.
kita udah capek-capek ternyata gagal gitu ya, di akhir fase ini gagal justru. Ini yang kita hindari. Nah, penyebab kegagalan atau kematian planet itu kenapa gitu? Yang pertama adalah kehilangan air yang cukup banyak dalam waktu yang relatif singkat. Gitu. Kalian bayangkan, kalian itu praktikum di lapangan, puasa-puasa, panas gitu ya. Nah, jadi kan ini akan sangat mengganggu, apalagi tanaman yang betul-betul dia di kondisinya suhunya terkendali, kelembabannya terkendali, semuanya serba terkendali gitu ya, tapi kita ceroboh gitu ya, tidak memperhatikan, tidak memikirkan gitu ya, bahwa memang si planet ini adalah tanaman yang masih sangat rentan, ya, sangat beresiko untuk mati. Kenapa? Karena bisa jadi lapisan lilingnya gitu ya, lapisan kutikulanya atau epikutikulanya itu masih tipis gitu. Jadi tidak bisa menghambat penguapan atau transpirasi yang sangat tinggi tadi. Dua apa gitu ya. Jadi di sini ada dua yang menyebabkan kematian, kehilangan air yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua adalah belum siapnya si tanaman itu melakukan fotosintesis. Jadi harusnya dia mengambil nutrisinya dari media in vitro, kita pindahkan. Nah, dia belum siap melakukan fotosintesis. Sehingga untuk mendapatkan energi berupa karbohidrat, ya, dia menjadi kurang gitu ya. Disinilah yang menyebabkan si tanaman itu juga mati. Jadi dari yang kondisi in vitro itu sebenarnya meskipun planet explant itu dia adalah tanaman, tapi ketika di lab si tanaman in vitro tadi bersifat heterotrof. Kenapa? Karena kita memberikan suplai makanannya di media, dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, ketika dia sudah kita pindahkan ke rumah kaca gitu ya, ke lapangan, dari heterotrof dia menjadi autotrof. Jadi dari dia tidak bisa melaksanakan fotosintesis atau membuat makanannya sendiri, memproduksi makanannya sendiri, kemudian dia berubah menjadi tanaman yang bisa berfotosintesis, bisa menghasilkan makanannya sendiri, makanannya berupa glukosa, reaksinya fotosintesis, dan jangan lupa ada dua syarat untuk terjadinya fotosintesis, yaitu cahaya matahari dan juga terdapat klorofil. Jadi kalau saya uji nih, saya tanya, coba kamu reaksi fotosintesis, hafal ya, 6CO2 plus 6H2O, jadinya 6H12O2 plus 6 oksigen gitu ya. Saya bilang itu belum lengkap. Apa yang menjadi syarat terjadinya reaksi fotosintesis? Adanya CO2, Bu, dan H2O gitu ya. Itu kurang tepat jawabannya. Jadi ada dua syarat terjadinya fotosintesis itu, yaitu klorofil dan ada cahaya matahari. Nah, ini jangan sampai kalian lupakan gitu ya. Oke. Kemudian ada macam-macam perbanyakan mikro atau perbanyakan secara mikropropagasi. Yang pertama adalah kultur pucuk. Nah, ini kultur dengan menggunakan expand berupa jaringan merismatik. Ada melalui kultur pucuk shoot tip culture, ada yang mata tunas single node culture ya. Jadi dihafal nih ya. Waktu mata tunas, not. Kalau yang pucuk, shoot. Nah, di sini Robin melakukan orang pertama yang melakukan kultur pucuk tahun 1922, kebayang. Ya, ini di short jadi Watimena saya membacanya. Saya nggak punya George Sherrington 84. Saya baru umur 3 tahun ya. Jadi kalau ada mahasiswa menampilkan literatur George and Sherrington 1984. Saya tanya, punya bukunya nggak? Enggak, Bu. Punya fotokopiannya? Enggak, Bu. Berarti kamu harus tulisnya Watimena et al. 92. Jadilah mahasiswa yang jujur, mahasiswa yang baik. Dimana titel baik itu adalah mahasiswa yang amanah. Ya, jadi jangan dikira gitu ya, saya nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Jadi, punyalah prinsip bahwa kita itu selalu dilihat, selalu dipantau, selalu bahasanya itu, kita itu, maaf ya, telanjang gitu ya di mata Allah. Kenapa? Perbuatan jahat kita.
gitu ya. Bahkan hati kita isinya jahat aja itu sudah bisa dilihat. Nah, jadi kalau kita punya prinsip itu, dia mau menjadi pejabat, mau DPR, MPR, presiden, gubernur, atau apapun jabatan kalian nantinya, kalian akan berprinsip lurus. Ya, jadi itu pesan ibu, karena kalian adalah generasi berikutnya. Jadilah generasi yang amanah. Ya. Nah, kedua, perbanyakan tunas melalui organogenesis langsung. Jadi, ada kata langsung, ada tidak langsung. Embriogenesis langsung, embriogenesis tidak langsung. Kemudian ada organogenesis langsung, ada organogenesis tidak langsung. Nah, apa yang menjadi pembeda? Ada yang tahu nggak? Ini kalau yang ngambil TKJ harusnya sudah tahu. Ada yang ngambil TKJ, teknik kultur jaringan? Yuk. Yang di depan saya ini yang kelihatan salsa nih, yang saya salsa, gila, salsa, tahu nggak atau udah pernah baca belum yang namanya organogenesis tidak langsung dengan organogenesis secara langsung, apa bedanya sih? Ibu maaf Bu, putus-putus. Organogenesis langsung dan tidak langsung, salsa tahu? Kalau setahu saya kalau organogenesis langsung itu dia nggak membentuk kalus, tapi kalau yang tidak langsung dia membentuk kalus dulu Bu. Ya, betul ya. Jadi nanti ada gambarnya. Jadi jangan sampai dilupakan gitu ya. Ketika nanti saya membimbing atau menguji kalian, karena di sidang komprehensif pembimbing juga menguji ya. Jangan sampai nanti ditanya apa bedanya organogenesis langsung dan tidak langsung. Gitu. Kalian nggak tahu. Padahal ditanya, kalian ngambil kultur jaringan nggak sih? Gitu kan. Ngambil Bu, kenapa lupa teori? Nah kalau udah ngambil MK itu, MK pilihan ini artinya kalian harus sudah paham teorinya. Tolong jangan apa ya, kuliah itu jangan cuman ngebaca gitu, tapi coba deh dengarkan penjelasan dosennya. Ingat ya, saya juga pernah jadi mahasiswa gitu. Ketika saya jadi mahasiswa itu udah mentok nih ya, saya ngapalin tuh, belajar ya, ngapalin pelajarannya tuh ya, materinya ya. Ketika mepet gitu ya, saya ingat-ingat nih dosen ini ngejelasin apa ya dulu, oh itu mepet lagi nih, oh iya, ketika di praktikum gitu ya, ketika di praktikum, ketika dosen menjelaskan akhirnya bisa menjawab. Nah jadi perkuliahan itu jangan dianggap enteng gitu ya. Perkuliahan eh, itu harus serius, waktunya serius gitu, jangan sampai kalian itu nggak serius, karena itu kerugian buat mahasiswa. Yang saya alami dulu ketika saya mentok menjawab soal dari dosen, apalagi saya tipe orangnya nih ya, mengeluarkan soal itu, apa yang saya jelaskan. Boleh deh nanya kakak kelasnya, Kak, kalau Bu Ani gimana? Ya teori dengan apa yang saya jelaskan. Gitu. Jadi makanya serius. Ya, nah, tadi sudah dijawab oleh Salsa bahwa perbedaan organogenesis langsung dan tidak langsung itu ada melalui fase pembentukan kalus. Berarti itu organogenesis tidak langsung. Jangan sampai kebalik nih, ada yang kebalik lagi gitu mahasiswa menjawabnya ya, karena dia nggak paham. Nah, kalau organogenesis secara langsung ini melalui inisiasi langsung tunas adventir atau embriogenesis secara langsung gitu ya. Kemudian tiga, pembentukan protokom, suatu struktur seperti kom yang berwarna hijau dan protokom ini mampu melakukan fotosintesis. Nah ini biasanya yang banyak itu adalah di anggrek gitu ya. Jadi di anggrek itu ada pembentukan protokom. Ya mungkin nggak di anggrek aja gitu, ada beberapa tanaman gitu. Tapi setahu saya yang banyak itu adalah di anggrek gitu ya, kultur anggrek. Kemudian ada perbanyakan tunas melalui organogenesis tidak langsung. Kalau tadi kan organogenesis langsung, ini tidak langsung gitu ya. Jadi semuanya bisa kalian lihat nih. Inisiasi tunas adventif dari kalus gitu ya. Kemudian lihat ada pembentukan kalus primer, kalus sekunder gitu kan. Embriogenesis dari kultur suspensi atau medium cair. Nah, jadi di sini kalau kalian bisa menganalisis ya, dengan belajar mandiri pun kalian sudah bisa menganalisis, membedakan, oh ternyata organogenesis
yang secara tidak langsung itu melalui fase kalus, bisa dilihat ya. Pembentukan EX atau endosomatis itu ada 3 macam ya, melalui kalus primer, kemudian kalus sekunder, dan kita bisa kultur suspensi di medium cair. Ya, jadi media kultur jaringan itu bukan hanya yang padat saja. Padat itu dengan penambahan agar-agar, tapi ada kultur sel ya atau kultur embryogenesis yang menggunakan medium cair gitu. Bedanya apa sih Bu? Ya tidak usah kita memberikan agar-agar gitu ya. Jadi ketika kita mau kultur jaringan, kita tidak usah menggunakan agar-agar. Nah, ini saya nggak pakai Zoom Premium karena malas juga ya. Malah sempat Zooman cuma 2 minggu 300.000 gitu. Jadi di sini nggak apa-apa, nanti minta tolong kalian masuk kembali ya di Zoom ini. Balik lagi nanti mungkin linknya baru lagi ya. Nah ini bisa kalian lihat ya perbanyakan mikro atau mikropropagasinya. Ya jadi ini ada nih short effect gitu ya. Bisa kalian lihat. Ini ada single node, single shift. Ya. Nah ini ada siklus di mana kita melakukan perbanyakan sendiri ini ya, diperbanyak. Sorry ini saya lihat dulu. Ya. Nah dari single node, Nah ini bisa kalian lihat, ini dari single shoot, cuma satu. Kemudian kita induksi jadi tanaman yang sudah punya daun, batang, dan akar. Nah ini jadi single shoot, cuma satu. Tapi kalau kita multiple axillary shoot, ya, nah ini jadi kita melakukan perbanyakan tunas gitu ya, tunas aksila. Nah, jadi ini berapa kali perbanyakannya? Ya, jadi diperbanyaklah tuh tunas aksilanya atau tunas adventifnya. Nah, ini kita bisa induksi jadi banyak tanaman. Kemudian kalau kita node, itu single node atau auxiliary bud, nah, ini nodus. Ingat, di tanaman itu ada buku batang, nodus. Kalau kalian belajar biologi dan klasifikasi, ketika kita membahas batang, itu kita bisa tahu. Nah sekarang kalau masih bingung, kalian nggak usah jauh-jauh lah gitu, ambil aja tuh rumput ya, atau kalian bisa lihat tebu gitu ya, ada tetangga yang masalah tebu bisa dilihat, atau tanaman lain yang jelas-jelas dia memperlihatkan ada nodus di jarak berapa itu ada nodus. Nah itu buku batang. Nah biasanya di antara batang dan tangkai daun itu dia akan membentuk tunas ya. Nah di sini akan membentuk tunas baru gitu ya di ketiaknya. Nah, jadi di sini kita dari satu ini ya, 1, 2, 3, ini kan yang garis putus-putus ini adalah garis dimana kita memotong di antara nodus ya. Potong, kalian bayangkan ini satu botol kultur, yang satu botol ini kita perbanyaknya jadi 5. Nah, ini padahal satu ini bisa jadi 10 ya gitu. Kalau di sini kalian bisa jadi 10 saja, ini 10 kali 10 sudah 100 gitu. Nah ini satu anak panah ini bisa jadi 10 lagi, jadi bisa 1000 tanaman. Nah ini adalah cara perbanyakan tanaman secara mikropropagasi gitu. Jadi kalau udah seperti Pak Edi Sandra tuh yang di Cimanggu Bogor ya, beliau itu tanaman hias, sekarang juga fokus jadi tanaman obat gitu ya, itu sangat menguntungkan sekali gitu. Jadi panen di botol kultur, kemudian ditanam di rumah kaca, perbanyakannya daun kering mana yang menjadi metabolit sekundernya di organ mana yang tinggi, nah itu yang bisa misalnya dia metabolit sekunder obat untuk darah tingginya ada di daun, itu daunnya itu dikeringkan, dijadiin bubuk gitu ya, masukin ke kapsul jadi obat darah tinggi, atau bisa dijadikan sebagai teh seperti teh gitu. Nah itu yang sangat membantu untuk perbaikan tanaman kalau kita ingin
menggunakan metabolit sekunder ya. Tapi bisa juga kita perbanyakkan tanaman untuk nilai estetikanya gitu. Sama seperti ibu saya nih senang tanaman. Jadi di rumah saya di Nah, di Priok rumah orang tua saya juga banyak tanamannya gitu, tanaman yang untuk nilai estetikanya ketika kita tidur lagi, ketika kita pulang kerja capek gitu ya, kita duduk di depan rumah banyak tanamannya itu akan menghilangkan stres gitu. Jadi itu yang dilihat dari apa ya, estetika gitu. Untuk yang kalau ibu saya juga rumah yang di Kerawang juga tuh di Pasir Jengkol ya, itu juga sama gitu ya, sebelahnya garasi, sebelahnya itu separuh untuk teras, dan paling tidak ada tamannya gitu, buat rumput gajah gitu ya, ada tanaman-tanamannya gitu. Jadi ngeliatnya tuh hijau enak gitu, rumah tuh nggak sumpek gitu ya, meskipun berantakan, namanya punya anak kecil pasti berantakan ya, mainan pabelatak gitu ya gitu, biarin aja, namanya juga anak masih mengeksplor dirinya gitu ya gitu, biarin aja, selesai mereka bermain ya kita rapikan. Jadi nggak usah jadi stres gitu ya, jadi orang tua berantakan berantakan terus, udah selesai juga nanti dirapiin ya gitu. Nah ini juga sama sistem regenerasinya, multiplikasi tingkat samping, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, mungkin terus preventif dan lain sebagainya gitu. Nah ini bisa kalian lihat itu multiplikasi tingkat samping. Nah itu bisa dilihat itu di botol tabung reaksi ya, yang panjang tapi diameternya sekitar 1,5 sampai 2 senti gitu. Nah, itu biasa untuk kultur jaringan. Kemudian ada yang multiplikasi langsung dengan adventif. Jadi banyak sekali muncul-muncul tunas. Nah ini di penelitian yang kakak kelas kalian dengan Pak Edi Sandra itu munculnya seperti ini. Ada juga yang munculnya multiplikasi tidak langsung dengan adventif. Ini ada yang seperti ini. Jadi dari kalus dulu, baru dari kalus itu muncul tunas-tunas adventif. Kemudian ada yang multiplikasi tidak langsung melalui induksi embrio somatik juga. Nah ini bentukan kalus, kemudian di petri dish yang paling kanan itu ada 1, 2, 3, yang paling bawah itu bisa kalian lihat, itu bentuk-bentuk embrio somatis yang ada bentuk globular, ada bentuk torpedo, ada yang dikotiledon, ada yang heart gitu atau hati. Jadi pembentukan embrio somatisnya seperti itu gitu ya di petri dish. Nah ini gambar dari embrio pada fase perkecambahan. Nah embrio yang berkecambah bakal tumbuh tunas dan akar, bisa dilihat itu ada bakal tunas, ada plumula dan akar atau radikula gitu ya. Tapi yang di B itu hanya membesar saja, tapi tidak menunjukkan pertumbuhan ke arah perkecambahan. Dan C ada yang sudah tumbuh berkecambah, itu ya udah ada tuh bakal tunas, bakal akar, tapi dia mengalami browning yang coklat ya. Nah browning ini juga tentu akan menghambat pertumbuhan dari si explant. Tapi bisa kita subkultur lagi, di mana medianya itu kita bisa menambahkan suatu zat yang bisa mengurangi browning tersebut. Kemudian yang keempat adalah embrio yang kehilangan daya tumbuh gitu. Jadi dia awalnya segitu ya dia segitu aja gitu ukurannya. Jadi tidak berubah karena dia tidak mengalami pertumbuhan gitu ya. Jadi ini beberapa contoh gitu ya. Semoga saya tampilkan di sini. Nah ini adalah plant dengan akar yang belum berkembang sempurna. Kemudian ada yang sudah punya akar gitu ya. Udah dia punya daun, punya akar gitu ya. Jadi macam-macam lah ya nanti kalau kalian kultur jaringan akan munculnya mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai karena beberapa perlakuan yang kita berikan atau treatment yang kita berikan. Nah ini juga planet kentang bisa kalian lihat itu kecil-kecil gitu ya. Padahal kita lihat itu satu daun kecil itu bisa kita subkultur dengan diiris menjadi 4 irisan kecil, itu bisa jadi tanaman kembali. Jadi sangat menarik sih ya kalau kita pengen bergelut di bidang kultur jaring. Nah ini bisa kalian lihat planet kentangnya tuh yang dari botol kultur tadi, kemudian di subkultur dipindahkan di bak-bak untuk yang di rumah kaca, kemudian itu yang B itu sudah memunculkan bibit ya, ini jadi umur 2 bulan. Kemudian ini tadi yang cocok home anggrek,
Jadi bentukannya seperti ini. Kalau yang mungkin dulu itu protokom bentukannya seperti apa sih? Nah, ini adalah bentuk dari protokom anggrek. Ini ada organogenesis pada kedelai, jadi sudah ada daunnya, batangnya, akarnya, gitu ya. Bahkan muncul tunas di bagian ketiaknya, gitu ya. Jadi udah ada ketiaknya, ada tunas tunas di ketiak antara daun dengan si batangnya. Ini varietas Willis. Ini sebenarnya kedelai itu ahlinya Bu Elia ya. Nah, penelitian disertasinya itu adalah secara langsung itu dari dekat gitu ya. Kita bisa melihat ada bentuk-bentuk embriosomatis dari misalnya di kalus, dari fase kalus, kemudian dia membentuk embriosomatis. Nah, bisa kalian lihat juga, ini udah fasenya kotiledon. Fase di mana embriogenesis itu kotiledon. Tapi di sini ada yang bentuknya itu globular, kemudian ada yang bentuknya torpedo, yang hard mungkin sebelah sana ya, ada mungkin. Jadi ada yang di kotiledon, beberapa bahkan di kotiledon, ya. Jadi ini adalah pembentukan S. Jadi jangan sampai kalian nanti tanya embryogenesis bentuknya ada berapa sih, kalian juga nggak tahu gitu. Nyebutinnya cuma 3 atau 2, padahal ada 4 macam bentuk embriosomatis. Nah, ini adalah globular, hard, torpedo, dan cotyledonary, gitu ya, berbentuk cotyledon. Ini bentuk-bentuk yang unik sih, yang hard ya, hard dan cotyledon. Ada bentuk yang bagus, unik dibanding globular dan tapi ini juga tergantung ya dari sumber kita, gitu, bentukannya. Intinya sih nanti dari fase ini nanti bisa membentuk tanaman semuanya itu planet itu, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nah, tolong berdiskusi. Kalian ada waktunya. Semua mahasiswa di kebijakan vegetatif ini kosongnya waktunya kapan? Kita butuh waktu 2 hari. Jadi hari, misalnya nih kalian mau praktikumnya Selasa sama Kamis gitu, atau Kamis Jumat Bu, ayo gitu. Jadi kita bikin media di hari Kamis, misalnya Jumat kita nanam. Jadi 2 hari kita akan praktikumnya, dan seterusnya itu adalah pengamatan. Ya, silahkan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian akan melaksanakan praktikumnya itu bisanya di hari apa. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke lab kultur jaringan? Ya. Tidak ada? Sudah, kita lanjut saja lab kultur jaringan. Nah, lab ini juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam teknik kultur jaringan. Ya, kemudian lab ini sendiri harus memenuhi kriteria kita buat lingkungannya aseptis dan terkendali, gitu ya. Apa saja yang masuk dalam aseptis dan terkendali? Yang pertama adalah expand media peralatannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah SDM-nya atau penelitinya atau yang melakukan kultur jaringan. Semua ini ada kaitannya gitu. Kita udah buat eksplannya itu steril, peralatannya steril, medianya juga nggak kontam, kita nanamnya aseptis gitu ya, lingkungan aseptis gitu ya. Cuman si SDM-nya ini jorok gitu ya. Nah, ini nggak akan berhasil gitu. Jadi semua itu baik eksplan, peralatan, media, lingkungan, manusianya, itu semua harus aseptis atau steril. Nah, bagaimana kita harus membuat kultur jaringan itu berhasil?
labnya harus efektif dan memadai. Pertanyaannya, Bu, lab kita itu memadai tidak? Kalau dari standarisasinya itu tidak memadai, gitu ya. Tetapi dengan kita melakukan apa antisipasi ya, gitu. Jadi ketika kita akan menanam itu kalau bisa hari ini udah dibersihkan semua, dipel gitu ya. Baik itu labnya, baik itu mejanya, semuanya itu kita bersihkan, kita pel. Besoknya kita praktikum. Kemudian apa sorenya itu lampu UV di laminar airflow-nya itu kita nyalakan gitu lampu UV-nya. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar gitu. Meskipun lab kita itu masih kurang standarisasinya, tapi itu bisa kita apa kita ikhtiarkan supaya itu berhasil. Dan alhamdulillah meskipun sulit gitu ya, alhamdulillah itu sudah banyak yang berhasil. Gitu. Makanya saya selalu sarankan sebagai penguji ataupun pembimbing, kalian itu ada hitungannya, misalnya ulangannya berapa kali gitu ya, ulangannya berapa kali. Nah itu kalau bisa, misalnya kalian ulangannya harusnya 3, tolong ya buat jadi 6 botol kultur. Jadi ketika fase inkubasi adalah fase di mana kita itu deg-degan gitu. Jangan sampai nanti, aduh kontan gitu, aduh saya butuhnya 3, ada kontan 1 masih aman. Nanti sebulan kemudian, aduh kontan lagi, oh masih 3 aman. Nah ini, kalau bisa di backup, semuanya itu di backup. Bahkan kalau saya dulu sampai, saya butuhnya 3, saya bikinnya 10. Aduh Bu, capek banget itu, boros banget dengan apa medianya dan lain sebagainya. Saya nggak mikirin itu karena saya ada dana penelitian ya saya harus nggak mau saya ngulang lagi gitu. Ngulang itu adalah mimpi buruk dan capek gitu ya. Kalau ibaratnya orang mah mungkin udahlah gitu. Gampang, orang mikir gampang gitu ya. Karena dia nggak ngerasain gimana kita melakukan itu. Ya, jadi ini yang harus diantisipasi apabila kita penelitian di lab kita gitu. Makanya kita bagaimana caranya supaya berhasil itu gitu. Saya sarankan kamu berapa 3, ya udah kalau bisa 6, itu 6 itu udah minimal gitu, kita buat 2 kali lipatnya saya backup supaya kita nanti bisa di perjalanan waktu kita pengamatan 3 bulan gitu ya, itu masih aman gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang tetap bisa kita amati, misalnya juga Bu ternyata jadinya cuma 2 yang kita amati, ya nggak apa-apa gitu ya, kan ada lagi apa analisis yang data bilang memang ya itu. Nah, lab kultur jaringan itu labnya itu harus idealnya itu di lingkungan yang bersih gitu ya, tidak banyak polutan, tidak banyak debu-debu dan lain sebagainya. Penataannya juga harus menyesuaikan tahapan di atau langkah-langkah di kultur jaringan gitu. Jangan sampai saya pengen bikin media, labnya tuh jauh di gedung sebelah. Makanya kita harus buat desain lab kultur jaringan itu terkoneksi antara tahapan 1 dengan tahapan yang berikutnya. Gitu. Jadi satu itu akan menghubungkan pintu-pintu gitu ya. Oh itu nanti kita tahapannya ke situ, habis ini kita ke situ gitu. Jadi itu harus sudah didesain ketika kita akan membuat lab kultur jaringan ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah kegiatan kultur jaringan di lab itu pertama adalah persiapan tadi ya, medianya, tanamnya, perawatannya, atau lingkungannya gitu ya. Kemudian yang kedua isolasi dan tanamannya atau inokulasi. Yang ketiga adalah inkubasi dan menyiapkan kultur. Nah, gitu. Jadi bisa kalian lihat itu ya di Jepang, di Cina dan negara-negara yang betul-betul mereka kultur itu kultur yang bukan yang murahan gitu ya, ginseng yang memang harganya itu sampai jutaan gitu ya. Kemudian mereka mengkulturkan tanaman yang memang tanaman obat bisa untuk yang kanker dan lain sebagainya. Tentu saja itu akan menghasilkan tetap keuntungan buat kita meskipun bahan-bahannya mahal, tapi harganya juga planet yang kita jual itu harganya juga mahal. Karena untuk obat, untuk kecantikan, kemudian untuk nilai estetika dan lain sebagainya. Nah, ruangan yang dibutuhkan adalah ada 5 ruangan sebenarnya ya gitu. Ada ruang persiapan, itu isinya itu ada autoclave, ada rak cuci piring, kemudian ada
bak cuci piring gitu, ada bahan-bahan kimianya, ada alat-alat untuk pembuatan media seperti hot plate magnetic stirrer, kompor, kemudian pH meter, timbangan analitik. Nah, itu ada di ruang persiapan gitu. Jadi ruangan pembuatan media dan sterilisasi peralatan gitu ya. Kemudian yang kedua itu ruang transfer atau inokulasi. Nah, ini pasti di ruangan ini ada laminar airflow kabinetnya gitu ya. Jadi di sini ada laminar airflow kabinetnya, kemudian ada rak dorong untuk digunakan membawa-bawa media, kemudian bahan tanamnya, reagen-reagennya atau larutan-larutan kimia yang akan kita gunakan gitu ya. Kemudian tiga, ruang kultur, ini ruang inkubasinya gitu ya. Setelah kita habis melakukan inokulasi, botol kultur yang sudah ada ekspannya itu kita pindahkan ke ruang kultur atau ruang inkubasi. Nah, kemudian di sini ada ruangan stok. Nah, ini ruangan stok ini terkait erat dengan ruang persiapan gitu ya. Jadi ruang stok bahan kimianya, stok A, stok B, stok C, D, E, F, G gitu ya. Kemudian ada stok vitamin, stok ZPT, macam-macam ZPT, dan lain sebagainya, itu ruangan stok. Kemudian ada ruangan mikroskop atau ruang analisa. Nah, ini biasanya dekat dengan ruang inkubasi gitu, ruang kulturnya. Nah, jadi ini tata letak di mana ruangan-ruangan itu dikondisikan dekat dengan setiap tahapan gitu ya. Oh ya, ruang mikroskop, ada ruang analisis. Ini harus dekatnya kemana nih? Berarti kan harus ke ruang kultur gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ruang persiapan di sini mempersiapkan media kultur, bahan tanam, tempat mencuci peralatan, tempat penyimpanan peralatan. Tadi alatnya macam-macam, ada pH meter, ada magnetic stirrer, ada oven, ada autoclave gitu ya. Jadi macam-macam peralatan yang ada di ruang persiapan. Ada lemari es, kenapa ada freezer ini supaya kita bisa menyimpan ZPT dan larutan vitamin gitu ya. Nah, ini peralatan-peralatannya ada microwave, oven, pH meter, autoclave, peralatan gas, centrifuge, macam-macam lah ya. Di sini di ruang persiapan ini yang paling banyak gitu peralatannya ya. Nah, ini mungkin di pertemuan pertama itu kita bisa jadi ada 3 pertemuan kita ya. Pengenalan alat dan cara mengoperasikannya, kemudian sambil membuat media. Di sini persiapan alat, kemudian hari kedua pembuatan media, hari berikutnya adalah inokulasi. Jadi 3 hari. Minggu depan misalnya nih kita mau praktikumnya pengenalan alat dulu, sok boleh. Minggu depannya kita bikin media dengan nanam, karena nggak bisa kita bikin media minggu depannya kita nanam, itu nggak bisa, karena takut medianya itu kontam gitu. Jadi ketika kita bikin media dengan inokulasi itu harus 2 hari. Nah, tolong berdiskusi. Jadi minggu depan kita praktikumnya hanya pengenalan alat saja ya. Nah, kalau ruang transfer, ruang di mana pekerjaan aseptik dimulai gitu. Jadi di sini kegiatannya adalah kita mengisolasi bagian tanaman, kemudian penanaman ekspan di dalam medianya gitu. Jadi ini tentu saja di ruangan laminar airflow kabinet gitu. Jadi bisa kalian lihat itu di sebelah kanan itu adalah kegiatan menanam gitu ya. Subkultur ini ya, iris-iris itu udah bahan eksplan yang sudah ada tunasnya, sudah ada daunnya gitu. Jadi bisa kita perbanyak, kita subkultur, kita tanam lagi. Kemudian ada ruang transfer ini dilengkapi dengan laminar airflow kabinet, kemudian mikroskop juga, ada saringan filter gitu ya untuk mensterilkan larutan yang dia itu tidak bisa diotoklaf. Nah, cara sterilisasinya kita dengan menggunakan filter saringan yang sekali pakai, dan itu bisa menyaring bakteri, spora jamur, karena dia bisa kerapatan saringannya 0, sekian mikro ya. Kemudian ada alat diseksi atau alat bedahnya.
dan pinset, scalpel, spatula dan lainnya. Kemudian ada hair sprayer berisi alkohol 70% dan lain sebagainya. Ini yang betul-betul diperhatikan di sini gitu. Ini di awal seperti ini labnya kalau fokus betul-betul di kultur jaringan. Nah, ini adalah laminat atau kabinet kita sudah punya. Kemudian ada ruang kultur, di mana ruang kultur expand diletakkan dan disusun secara teratur, ya, bagus, sehingga mendukung pertumbuhan yang optimal. Ruang kultur harus mempunyai pengaturan suhu dan cahaya. Jadi kita ada AC, kayaknya di setel suhunya misal 25 derajat Celcius. Kemudian cahayanya juga dilakukan pengaturan, gitu ya, berapa lux meter gitu ya, di ruangan tersebut. Nah, unsur-unsur cahaya yang perlu diperhatikan ada kualitas cahaya, penyinaran, dan intensitas cahaya. Kenapa unsur-unsur cahaya ini perlu diperhatikan? Karena di sini ada kaitannya dengan fisiologi si eksplan tersebut. Jadi ingat nih, ketika klorofil A dan B terkena cahaya, kemudian ada reaksi gelap, ada reaksi terang, dan tentu saja itu akan menimbulkan respon fisiologi yang berbeda. Kalau kita menyesuaikan kebutuhan sumber eksplannya gitu, oh tanaman ini mah suhu terbaik untuk pertumbuhannya itu 26 derajat Celcius. Nah itu kalau bisa kita ikutin gitu ya. Oh kalau eksplan ini mah dia suhunya agak-agak panas lah, sekitar 30 derajat, oke, gitu ya. Jadi kita menyesuaikan, kayak saya nih jamur merang gitu ya, dia biasa di 30 derajat Celcius gitu ya, maksimal 35 derajat Celcius. Nah kalau bisa kita itu bisa menginkubasinya di suhu itu dia masih bisa aman gitu. Tapi masalahnya kalau buat pengawetan kita jangka panjang itu harus paling tidak di udara yang atau suhunya itu lebih rendah gitu. Nah, jadi supaya pertumbuhan si miselianya itu tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, dia akan cepat merata menghabiskan media. Ini yang nanti bisa jadi kering dan mati nantinya. Makanya ini yang harus dijaga betul-betul. Ya. Ini rangka kulturnya. Nah, tadi ada unsur-unsur cahaya, gitu ya, kualitas cahaya. Nah, ini menggunakan lampu pijar hampir 90% merupakan energi panas sehingga mempengaruhi suhu ruangan. Makanya biasanya kita timer tuh ya si lampu neon yang di botol di rak kultur itu berapa jam itu tergantung si ekspannya juga. Kemudian intensitas cahayanya juga ini harus menyesuaikan. Jadi ada 1000 sampai 4000 lux gitu ya. Nah, jarak antar raknya ini adalah 40 sampai 50 cm dari tabung kultur gitu. Jadi kalau kita bikin rak itu jangan terlalu cuma tingginya 30 cm, ini akan kepanasan gitu. Nanti yang akhirnya si botol kulturnya itu jadi mengembun. Nah, jadi si transpirasi si eksplan kita atau plantlet kita di dalam botol itu melakukan transpirasi penguapan gitu ya. Akhirnya muncul bulir-bulir air di dinding botol kulturnya. Jadi suhu di ruang labnya itu dingin, tapi ketika di rak kulturnya itu cahayanya itu terus-terusan akhirnya kan panas gitu. Jadi akhirnya mengalami pengembunan gitu ya, pengembunan ada air di botol kulturnya. Nah, ini panjang penyinaran juga dibutuhkan tergantung dari sumber ekspannya. Beberapa lama saya harus diberikan, ada yang 14 jam, ada yang 16 jam. Nah, ini tergantung dari jenis tanaman dan respon yang diinginkan gitu. Maunya inisiasinya apa sih gitu. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan terbaik si eksplan gitu ya. Jadi kalau yang kebanyakan masuk lakukan di kultur jaringan itu tanpa memperhatikan unsur-unsur cahaya gitu ya. Waktu yang dulu Bu Rahmi dan Pak Widi itu ya udah gitu, mahasiswa udah selesai kultur di inkubasinya di rak itu dengan pencahayaan lampu neonnya tanpa diatur, jadi itu over. Dia apa nggak makan 2 bulan ya 2 bulan itu dicahayain gitu ya. Harusnya kan di timer lah misalnya 16 jam gitu, umumnya sih 16 jam ya. Jadi
kita timer 16 jam untuk pencahayaan gitu, menyesuaikan. Jadi kurang memperhatikan unsur-unsur cahaya gitu ya. Nah, ini akhirnya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si ekspan. Nah, suhu juga nih, dia di kultur jaringan itu berkisar antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Ini merupakan suhu optimal ruangan kultur jaringan. Ini umumnya seperti ini, dan umumnya juga banyak tanaman itu di range suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Ya, kecuali kelembabannya. Kelembabannya itu ada yang dia suhunya dingin tapi kelembabannya kok rendah gitu. Akhirnya ketika berdiskusi, ya Bu, ini tuh pertumbuhannya begini. Dugaan saya sih karena kelembabannya itu rendah. Gitu. Nah, silakan cari literatur itu untuk menguatkan gitu ya bahwa eksplan saya atau planner saya tumbuh menjadi seperti ini itu karena pengaruh dari kelembaban yang rendah. Tinggal cari literaturnya. Kan kita nggak bisa itu hasil penelitiannya begini. Dugaan saya A, B, C, D, ya silakan Anda membuktikan dengan literatur yang ada gitu. Makanya saya selalu menyarankan, udah kalau lama lagi iseng nggak usah ngegame gitu, cari jurnal penelitian yang kamu kultur jaringannya apa sih gitu, kamu penelitiannya apa, itu download aja tanpa kamu baca isi jurnalnya gitu ya. Nanti ketika nanti butuh itu udah tinggal baru kita print, kita baca. Jadi kalau saya sih, saya print gitu, meskipun tebelnya 1 rim gitu ya yang saya print, tapi itu dibacanya enak ketika saya untuk mencari pembahasan, enak gitu untuk membahasnya. Tinggal soft filenya aja itu apa, tinggal copy paste gitu ya. Tapi kita harus apa sih intinya ini, kita modifikasi kata-katanya jadi nggak jadi plagiat gitu ya. Jadi jangan langsung copy paste gitu. Jadi ketika saya baca skripsi gitu ya, perasaan saya pernah baca dia tulisan ini gitu. Jadi ternyata tuh ngopi dari punya kakak kelasnya gitu ya, tanpa dimodifikasi gitu. Sebenarnya kalian itu udah melanggar bahwa kalian itu sebenarnya sudah melakukan plagiasi. Jadi kalau nggak gitu ya, bagusnya itu kalian baca jurnal, kalian pahami, tulis kembali dengan kata-kata kalian gitu. Nah itu tidak masalah, itu bagus gitu ya. Yang diharapkan itu seperti itu dalam menulis ya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan dalam ruang kultur itu adalah timer, AC, mikroskop, alat penunjang untuk pengamatan kertas milimeter blok, penggaris, alat pembesar, loop, dan lain sebagainya. Kemudian ada shaker, tangga pendek, dan inkubator. Jadi macam-macam lah ya alat-alat yang dibutuhkan tergantung dari apa kebutuhan kita untuk pengamatan di ruang kultur itu. Atau kayak tangga nih, tangga pendek, karena kita ngambil botol kultur yang ada di rak paling atas gitu. Nah ini menyesuaikan kebutuhan dari ruang kultur tersebut. Ya. Ini ruangan stok juga sini terkait dengan 2 arah ya. Satu persiapan, satu berhubungan dengan ruang transfer. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Nah, sebelum penanaman baru, subkultur rutin dilakukan. Jadi pembuatan media untuk subkultur itu selalu saja ya di lab kultur jaringan pernah saya ke Unpad, di Fakultas Pertanian Unpad gitu sama teman saya dosen Unpad kebetulan. Kita ke Fakultas Pertanian dan dia ada mahasiswa yang melakukan subkultur gitu. Dia itu sudah media MS gitu ya. Jadi media MS konsentrasi CCP sekian, ppm gitu ya. Ini MS apa? Jadi ketika dia butuh dia ada stok gitu. Jadi ketika dia datang ke lab, aduh kayaknya waktunya harus subkultur, itu media sudah ada, sudah siap gitu. Nah persiapan media ini harus 3 kali sebelum kita kultur gitu. Jadi makanya ketika tadi saya katakan untuk praktikumnya kita buat media, besoknya kita kultur, itu tidak idealis. Gitu. Idealisnya itu adalah kita bikin medianya hari Rabu, Jumat itu kita tanam. Kenapa? Supaya kita ketika kita medianya itu spontan gitu ya, kita nggak beresiko kita nanam itu gagal gitu. Jadi nggak apa-apa medianya kontan, yang penting saya belum nanam gitu. Mendingan saya ngulang bikin media dibanding saya sudah nanam lagi fase inkubasi gitu ya, fase mau pengamatan kontan gitu. Mendingan kita dibikin media ini udah kontan, ya udah gitu, kita bikin media lagi yang lebih teknik aseptisnya itu lebih kita tingkatkan lagi, sehingga kita tidak mengalami kegagalan di akhir
fase itu gitu. Nah itu capek sekali ya. Jadi lebih baik kita kerja sungguh-sungguh, hasilnya pun akan maksimal. Nah, ruang mikroskop atau ruang analisis ini ada mikroskopnya ya, inverted atau kebalik. Nah, itu ada kameranya gitu ya. Jadi bisa kita lihat. Tapi kemarin anak-anak saya yang penelitian kemarin ternyata mikroskop yang menggunakan visi seperti ini untuk pengamatan hifanya malah kurang jelas gitu ya. Jadi malah bagusan yang menggunakan lampu gitu, mikroskop yang menggunakan lampu gitu. Lebih manual gitu, lebih. Tapi ya mungkin nggak tahu sih. Tahu saya waktu yang praktikum di IPB mah yang terkoneksi dengan PC itu bagus gitu. Nah, tapi yang kita ini kok nggak apa menurut saya kurang kurang apa ya representatif untuk penggambaran visual dari penelitian kita. Tapi apakah settingannya atau gimana gitu. Kebetulan waktu itu saya cuti melahirkan ketika alat ini datang ke lab itu yang terima Pak Widi. Saya cuti melahirkan pada saat itu. Nah ini ada ruangan tadi yang mikroskop analisis, dan mikroskop gelas preparat penutup dan mikrotom yang untuk mengiris irisan tipis gitu. Jadi supaya irisan tipis bisa dilihat di mikroskop. Itu ada mikroinjektornya kalau kita mau apa fusi ovum ya, sorry fusi sperma ikan gitu. Kita bisa sperma itu kita masukkan ke mikroinjektor. Nah itu kita suntikan ke ovum. Gitu. Nah, ini kegiatannya gambar ABC. Wih, gambar A, B, C, dan D, teknik pelaksana gulung jaringan di laminat airflow kabinetnya. Nah, ini bisa kegiatannya. Kalau dia fokus di lab kultur jaringan itu laminarnya itu banyak. Dan masing-masing itu fokus kegiatannya subkultur, nanam, dan lain sebagainya. Nah, ini ada pinset yang memang kita gunakan untuk memegang ya. Kemudian ada scalpel dengan blade itu untuk mengiris-iris. Kegiatannya seperti itu ya. Oke, saya rasa dicukupkan ini teknik aseptik untuk minggu depan. Jadi gimana kalian mendapatkan teori ini, kemudian tolong dibaca lagi dan dipahami lagi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa kalau menyimak dan baca PPT-nya, saya yakin kalian bisa. Gitu ya. Ayo, ada yang ditanyakan? Ini TJMK-nya apa ya? Atau Alfabila? Ada dua Pak Ibu, jadi gantian kemarin yang pas Bu Yayu itu Ataya, jadi sekarang Ibu bagiannya Salsabila Ibu. Oke. Nah, tolong ya, ini temennya itu di Zoom pertama 30, sekarang 32 gitu ya. Jadi di cross check ini teman kamu yang hadir, tolong ini emenat yang besar ya, nggak sembarangan gitu. Jadi ibu minta tolong kejujurannya dari PJMK. Ya, Salsa tolong perhatikan ini teman-temannya siapa aja yang hadir. Ya, Salsa ya. Iya Ibu. Terus isi apa? Ibu percaya sama Salsa dan apa ya. Jadi ibu berharap kalian itu ya, jujur gitu. Ya. Ini saya bukan di rumah saya, di rumah yangnya nih saya masih work from home. Jadi ya udah, yang penting saya izin Pak Dekan, ya Pak Dekan saya izin gitu masih di Priuk rumah orang tua. Kebetulan bapak saya juga ya namanya orang udah tua ya 80 tahun gitu. Jadi malah mumpung
Dan anjuran presiden juga bisa ASN itu work from home asal seizin pimpinan. Saya sudah izin dengan Pak Dekan, Bu Wadek 2, Bu Elia, gitu. Wadek 2-nya Bu Elia sekarang ya. Wadek 1 tetap Pak Abu Bakar, Pak Abu Bakar Pak Darso, Kaprodinya Bu Devi. Jadi jangan sampai Bu Kaprodinya siap, Bu Elia mana ya Kaprodinya? Kaprodi sekarang udah berbeda ya. Jadi dekannya Pak Sulis, Wadek 1 Pak Darso tetap, Wadek 2 Bu Elia, Kaprodi Bu Devi. Nah ini jangan sampai nggak kenal gitu ya, ada mahasiswa, Bu, saya mau ketemu Bu X gitu. Padahal yang dia tanya si Bu X itu gitu. Dia nanya ke dosen gitu ya. Ya, masa dia nggak kenal dosen apa? Zoom itu nggak memperlihatkan mukanya gitu ya, sampai mahasiswa itu nggak ngeh. Gitu. Ya oke, sekarang waktunya diskusi. Ada yang tanyakan? PR Salsabila adalah berdiskusi dengan temannya, gitu ya. Waktu praktikumnya itu kapan? Dan kita membutuhkan waktu praktikum itu 1 harian. Dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri saja. Tolong dipelajari kembali. Tolong dipelajari kembali. Ya, ada yang kurang jelas, mungkin di praktikum akan lebih enjoy lagi bertanya-nya. Kalau ke saya mah nggak usah takut atau sungkan bertanya ya, gitu ya. Saya mah lebih suka memang 2 arah, bukan kayak begini nih 1 arah. Saya ngomong sendirian, aja nggak tahu kamu tuh ngedengerin apa enggak. Gitu. Mungkin ada yang ada kemana ya, udah sampai ke Pulau Kapuk gitu ya, tahu saya. Oke? Ya sudah kalau begitu, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi selamat Idul Fitri. Kalau memang masih udah ada yang di kampus, alhamdulillah. Kalau masih ada yang di rumah, sok segera kembali ke kampus. Saya yakin tanggal 2 sudah sangat aktif sekali ya. Jadi saya pun akan masuknya tanggal 2. Oke? Clear ya, jelas ya. Terima kasih Salsabila dan teman-teman semuanya di sini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.